Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA. Disimak ya materinya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini lebih bermakna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak untuk pembelajaran hari ini adalah materi tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Garis gaya listrik pada benda sebagai berikut. Apabila dia bermuatan positif, maka garis gaya listriknya akan keluar dari muatan. Kita bisa mengetahui muatan itu positif atau negatif berasal dari garis gaya listrik. Nah, apabila dia negatif, maka dia akan masuk ke dalam muatan. Oke. Sekarang kalau untuk yang muatan negatif dan positif, kita bisa melihat kalau positif itu menuju arah negatif karena negatif tadi menuju muatan. Ini pun sama. Kemudian kalau dari luar dia akan masuk seperti ini menuju ke muatan yang negatif. Sedangkan yang positif dengan positif dia akan masuk ke keluar dari muatan. Ini pun sama ya, dia akan keluar muatan. Oke, kita lanjut. Induksi muatan listrik. Induksi muatan listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena terpengaruh muatan listrik dari benda lain yang berada di dekatnya. Apabila ada muatan negatif, ada ujung A dan B, maka ujung B akan menjadi muatan positif dan ujung A akan menjadi muatan negatif. Sedangkan apabila ada ujung C dan D yang didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka dia akan menjadi yang D negatif, yang C positif. Oke, kita lanjut. Apabila ada benda A dan B didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka ujung A dan B pada benda akan bermuatan. Yang B ini menjadi positif, yang A akan bermuatan negatif. Kemudian apabila ada sebuah kumpulan bandul di mana di sini terdapat kumpulannya. Ini ada A, B, C, D dan E. Apabila C bermuatan negatif di sini, apabila dia dekat seperti ini berarti muatan D adalah muatan yang berlawanan, berarti D positif. Dan apabila berjauhan berarti muatannya sejenis atau dia tolak menolak. Sedangkan B ini berjauhan dengan C berarti ini muatan negatif. Yang ini berdekatan berarti yang A muatan positif. Jadi A positif, B negatif, D positif, E juga positif. Oke. Secara matematis, persamaan medan listrik sebagai berikut. Medan listrik dilambangkan dengan E besar dengan rumus F gaya kolom dibagi muatan. Bisa juga dengan E atau medan listrik yaitu K dibagi Q per R pangkat 2. Arti persamaan ini adalah apabila medan listriknya besar, gaya kolomnya juga besar, tetapi muatannya kecil atau berbanding terbalik. Kemudian Ibu beri keterangan di sini. Yang E ini adalah medan listriknya,
satuannya adalah Newton per kolom. Kemudian F itu adalah gaya Coulomb atau C. Q0 ini adalah muatan diuji, muatan uji Coulomb. Kalau gaya ini tadi bukan Coulomb ya, tapi Newton, maaf. K ini adalah konstanta, satunya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. R nya adalah jarak kedua muatan yang harus dalam meter. Oke ya, kita lihat pada contoh soal. Contoh soal, muatan A mengalami gaya Coulomb sebesar 10 kali 10 pangkat 4 Newton apabila muatan B yang ada di dekatnya. Jika muatan B sebesar 5 mikrocoulomb, hitunglah medan listrik yang dialami muatan A. Berarti diketahui F-nya 10 kali 10 pangkat 4 Newton. Kemudian Q-nya 5 mikrocoulomb, 5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Yang ditanyakan adalah E atau kuat medan listrik. Maka E F dibagi Q. F-nya 10 kali 10 pangkat 4 Newton. Q-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. 10 bagi 5 dapat 2 kali 10 pangkat 4, karena tetap dia di atas ya. Negatif 6, pangkat negatif 6 ini apabila naik ke atas menjadi positif. Dari mana Bu? Karena ingat ini perpangkatan, maka A min N. Maka 10 kali 10 pangkat 4, karena dia per tadi ya, per negatif 6, maka apabila naik sama dengan 4 dikurang negatif 6. Jadi kalau Ibu tuliskan di sini biar jelas, 4 dikurang negatif 6, maka 2 kali 10 pangkat 4 ditambah 6, jadi 2 kali 10 pangkat 10 Newton ya per kolom. Newton per kolom di sini. Selesai. Oke, contoh soal kedua. Muatan A sebesar 5 mikrocoulomb. Jadi Q-nya 5 mikrocoulomb. 5 kali 10 negatif 6 coulomb. R-nya 3 cm. Kita jadikan meter, berarti 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 meter. Kita notasikan jadi bilangan mutlaknya 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dari mana Bu? Ada 2 angka di belakang koma, berarti negatif 2. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. D2. E D3 E K Q per R pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 5 kali 10 negatif 6 dibagi 3 kali 10 negatif 2 kuadrat. Berarti E 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 negatif 6 per 3 kuadrat. 3 kali 3 9 kali 10 negatif 2 kali 2 negatif 4. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ini coret sisa 5. 5 kali pangkatnya tetap 10, 9 dikurang 6 karena di atas. Ini tadi kata Ibu kalau naik menjadi positif 4. Berarti 5 kali 9 kurang 6 3 tambah 4. Berarti 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom.
selesai. Oke, kita lanjut ke kerjakan latihan medan listrik. Tulis soal di buku latihan, jawab secara sistematika. Ada 2 soal, ini soal yang pertama dan ini soal yang kedua. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.